Misteri Gunung Ciremai dan legenda Nini Pelet. Banyak pria klepek-klepek oleh ajian jaran goyang. Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung Ciremai ini meliputi 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Selain memiliki pesona alam yang indah, Gunung Ciremai juga banyak memiliki cerita-cerita misteri, salah satunya yaitu legenda Nini Pelet. Sebelum lanjut, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita mistis selanjutnya. Dari cerita yang berkembang secara turun-temurun di wilayah Kuningan, Nini Pelet dulunya seorang manusia biasa yang tinggal di sekitaran Gunung Ciremai. Nini Pelet adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Namun selain kecantikannya yang dia miliki, Nini Pelet pun seorang perempuan yang menguasai ilmu kanuragan dari aliran hitam. Nini Pelet mempunyai ambisi yang sangat kuat dan watak yang keras, sehingga ia mempunyai keinginan menjadi seorang penguasa dengan menjadi istri dari para petinggi. Pada saat itu, Nini Pelet menjadikan Gunung Ciremai sebagai tempat bertapa dan singgasana. Nini Pelet banyak mendapatkan ilmu kanuragan dan ilmu pelet dari sejumlah sosok makhluk halus yang berada di sana. Dengan berjalannya waktu, Nini Pelet pun semakin hari semakin menua. Kecantikan yang selama ini dia miliki dan dibangga-banggakan perlahan mulai memudar. Karena ambisi Nini Pelet yang tidak ingin menjadi tua, alias ingin tetap cantik dan awet muda. Kemudian Nini Pelet mencari berbagai cara untuk mewujudkan keinginannya. Sampai satu ketika, Nini Pelet mendapatkan bisikan bahwa ia harus menyempurnakan ilmunya dengan menggabungkan dari salah satu ilmu yang terdapat dalam kitab mantra asmara. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang dicari oleh Nini Pelet yaitu ajian jaran goyang. Kitab mantra asmara ini diciptakan oleh pendekar sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Ki Buyut Manguntapa adalah seorang ulama utusan dari Cirebon yang berasal dari Indramayu. Dengan ilmu dan siasat Nini Pelet, akhirnya dia berhasil mendapatkan kitab mantra asmara dari tangan Ki Buyut Manguntapa. Setelah Nini Pelet mempelajari ajian jaran goyang dan berhasil menguasai ilmu tersebut, kemudian Nini Pelet menggabungkan ajian jaran goyang dengan ilmu hitam yang ia miliki. Dengan maksud menyempurnakan keilmuan yang ia kuasai, dan akhirnya Nini Pelet pun berhasil menjadikan ajian jaran goyang menjadi ilmu pelet yang sangat hebat. Ketika itu Nini Pelet sudah terlihat sangat tua, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Namun setelah membaca ajian jaran goyang Nini Pelet bisa terlihat begitu sangat cantik, muda, dan menarik layaknya seorang gadis. Maka tak heran banyak pria muda klepek-klepek kepincut sama Nini Pelet. Dan Nini Pelet menjadikan pria-pria itu hanya sebagai tumbal kecantikannya saja. Setelah Nini Pelet puas mempermainkannya, para pria muda itu dihabisinya. Nyawa para pria muda itu hanya sebagai tumbal atau sarana untuk memperkuat Nini Pelet agar tetap awet muda. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya dicuri dan disalahgunakan oleh Nini Pelet, Ki Buyut Manguntapa lalu mengutus salah seorang muridnya yang bernama Restu Singgih untuk merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Nini Pelet. Restu Singgih pun tentu telah dibekali berbagai ilmu kanuragan dan dibekali pusaka sakti oleh Ki Buyut Manguntapa, mengingat untuk menghadapi Nini Pelet tidaklah mudah. Singkat cerita, berangkatlah Restu Singgih ke Gunung Ciremai untuk menghadapi Nini Pelet. Namun sebelum mencapai puncak,
Restu Singgih sudah dihadang oleh seekor macan kumbang jadi-jadian peliharaan Nini Pelet. Dan terjadilah pertarungan antar keduanya. Restu Singgih pun berhasil menaklukkan macan kumbang tersebut. Kemudian Restu Singgih pun meneruskan perjalanannya menuju puncak Gunung Ciremai. Sesampainya di puncak Gunung Ciremai, bertemulah dia dengan Nini Pelet. Nini Pelet yang sebelumnya sudah mengetahui kedatangan murid dari Ki Buyut Manguntapa itu, ia sudah bersiap-siap. Nini Pelet pun mengeluarkan ajian jaran goyang andalannya dengan maksud untuk menggoda Restu Singgih agar kepincut takluk kepadanya. Namun, ketika Restu Singgih hampir terpengaruh dengan ilmu pelet ajian jaran goyang tersebut, datanglah bantuan dari Ki Buyut Manguntapa dan Mbah Kuwu Sangkan dari jarak jauh melalui gaib. Seketika Restu Singgih pun tersadar, lalu terjadilah pertarungan di antara keduanya. Pertempuran itu pun terjadi sangat dahsyat. Keduanya saling mengeluarkan ilmu-ilmu kanuragan yang dimiliki. Restu Singgih pun kerepotan menghadapi Nini Pelet, dan kemudian dia mencari kelemahan dari Nini Pelet. Dan kemudian Restu Singgih mendapatkan bisikan secara batin dari Ki Buyut Manguntapa dan Mbah Kuwu Sangkan tentang kelemahan yang dimiliki Nini Pelet. Cabutlah tusuk konde yang menempel di rambutnya. Kelemahan dari Nini Pelet yaitu tusuk konde yang menempel di rambutnya. Seketika, Restu Singgih pun langsung mencabut tusuk konde yang menempel di rambut Nini Pelet. Dan Nini Pelet pun meronta kesakitan dan tak berdaya. Nini Pelet pun kalah di tangan Restu Singgih. Dan akhirnya kitab mantra asmara pun berhasil direbut kembali. Namun, kesaktian Nini Pelet dengan ajian jaran goyangnya tetap melekat pada diri Nini Pelet. Karena itulah, ilmu ajian jaran goyang akhirnya terbagi menjadi dua golongan. Golongan hitam berasal dari Nini Pelet, dan golongan putih berasal dari ajaran Ki Buyut Manguntapa. Setelah kekalahan itu, Nini Pelet memilih untuk tetap berada di Gunung Ciremai. Dia bersemayam dan menjadi salah satu penunggu kawasan Gunung Ciremai. Legenda Nini Pelet ini merupakan cerita masyarakat yang tersebar di wilayah Kuningan.